tahun 91 kita bahkan sebelum 91 sudah punya lab solar cell sebenarnya. Kita sudah bisa membuat secara teknologi, secara skala lab gitu ya. Orang Indonesia lebih suka impor gitu kan. Impor itu lebih mudah, untungnya lebih cepat daripada kita membangun industri. Itu kan image itu kan nggak bisa ditutupi di Ya, semua sektor kayaknya. iya, iya. Yang impor dari Cina itu lebih banyak daripada yang melakukan sertifikasi dari industri dalam negeri gitu kan. Nah, nanti ke depan itu adalah hidrogen semua. Jadi hanya tidak ada C-nya. Jadi kalau kita Oh, membakar hidrogen itu kan tidak ada karbon, berarti tidak ada CO2. Jadi yang keluar adalah air kan. Jadi nah kalau yang mobil listrik kan dicas itu kan. Katanya dicasnya butuh waktu lama kan ngecasnya. iya, Kalau iya. hidrogen kan sama, tinggal diisi aja seperti seperti halnya bahan bakar. Harusnya mobil hidrogen ini lebih lebih cepat ya. Selamat datang di podcast Cinta MIPA. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang tokoh yang telah berdedikasi dalam penelitian di bidang energi terbarukan dan hidrogen. Mari kita sambut Dr. Ing Dr. Andes O.O. Abdul Rashid MSc, seorang lulusan fisika yang kini berkarir sebagai peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dr. O.O. Abdul Rashid atau yang akrab dipanggil Kang O.O. meraih gelar sarjana fisika dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1990. Beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di bidang energi terbarukan di CVO University of Oldenburg, Jerman pada tahun 1996. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2006 beliau menyelesaikan program Dr. Ing di OVG University of Magdeburg, Jerman dengan fokus penelitian pada energi hidrogen. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Kang O.O. memulai karirnya sebagai Principal Engineer di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sejak tahun 1991 hingga 2021. Setelah itu, beliau melanjutkan kontribusinya di bidang riset sebagai Principal Engineer di BRIN mulai tahun 2021 hingga sekarang. Selain menjadi peneliti di BRIN, Kang O.O. juga aktif di dunia akademis sebagai dosen di berbagai universitas, seperti Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Institute of Science and Technology Nasional atau ISTN Jakarta. Dedikasinya dalam pendidikan dan riset membawa banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, khususnya di bidang energi terbarukan dan teknologi hidrogen. Kang O.O. adalah contoh nyata seorang peneliti yang berkomitmen tinggi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dari energi terbarukan hingga hidrogen, beliau terus memberikan kontribusi yang berarti bagi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Mari kita ikuti diskusi menarik ini dalam podcast Cinta MIPA episode 33 dengan judul Fisika dan Masa Depan Energi. Assalamualaikum Kang Ah, Budi. salam. Waalaikumsalam, Kang Tendi. Ya, Gimana datang? ya, ya mancing Jangan, buat Kang yang lain Tendi. lah untuk Ah, iya. bertanya. Ya. Mangga, Kang. Ya, Kang, kenalkan saya Tendi, Kang, dari Mhm. geologi dulunya. Oh ya, oke. Eh, Apa namanya? Kalau tidak salah itu kan di Kementerian SDM kan ada apa namanya? Izin usaha penyediaan tenaga listrik gitu ya, Ya, ya betul ya. gitu ya. Kalau tidak salah kan itu untuk yang sifatnya komunal atau apa gitu ya? Karena Ya, ya betul. karena ini kan sebetulnya kan apa namanya, untuk mensiasati supaya tidak selalu menggunakan air, misalkan energi air ya. Karena di daerah-daerah remote ini kan sedang rame-ramenya menggunakan sel surya ini kan kalau tidak salah Ya, ya, yang untuk ya, di daerah-daerah perbatasan. ya. Bahkan, saya dulu mantan di SDM, Pak. Oh, Iya, DSM. Ya, iya, 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 oke. Mhm. itu ya. Saya dulu di Tekmira karena saya Oh, rasa tuh Tekmira. kenal ini. Material ya, Iya, Tekmira ya. Material Bandung material ya, maju Bandung ya, ya. Tekmira Bandung Heeh. ya.
Kalau nggak salah kita pernah diskusi mengenai Oh gitu ya. kuarsa ya waktu itu. Oh gitu. Iya iya betul betul. Ya, Voltaik ya waktu itu ya. fotovoltaik ya, Iya, fotovoltaik ya. fotovoltaik Ya, ya. ya. Nah, jadi pertama memang ini kalau ditarik ke kebijakan di tingkat pusat, air masih mendominasi mungkin ya. Ya. Energi air masih mendominasi karena kultur di Indonesia seperti demikian gitu. Sampai kalau tidak salah di Pulau Jawa ini overstock listrik ya. Oh iya betul. Iya. Iya, overstock listrik. Hmm. Jadi Hmm. kalau sementara kayak kemarin di Cirata bikin solar cell di tengah Di air di ya. tengah Hmm. air. Saya Iya. juga itu mengkritik gitu, kenapa tidak dibikin di Papua kayak atau di daerah lain yang membutuhkan gitu, Betul. Ya. seperti gitu ya. Nah, Hmm. itu dari sisi kebijakan ya kan sudah Hmm. ada apa namanya untuk energi yang Hmm. untuk pengaturannya dari sisi pengaturan kan untuk adanya untuk listrik komunal berdasarkan tenaga listrik sel atap ya kalau tidak salah namanya ya, Ya, ya atap ya. Hmm. atap ya. Nah, kemudian dari sisi teknisnya ya eh, kan dari hulunya itu kan sebenarnya dari kami di Badan Geologi ya untuk ininya apa pas kuarsanya ya, Hmm. pasir kuarsanya. Nah, kok pasir kuarsa itu apakah saat ini masih impor juga kita itu atau gimana ya? Karena dari dulu itu kan cadangan kita kan banyak banget ya, Ya, banyak sekali. ya. Bahkan kemarin di apa di daerah Kalimantan Selatan itu kan Hmm. sudah ditemukan lagi pasir kuarsa yang di atasnya itu ada sawit. Gitu. Ya, Jadi jadi artinya selalu di kita ini tarik menarik antara berbagai kepentingan ya betul. gitu ya. Hmm. Nah, dari kalau kita pakai pasir kuarsa di Indonesia, kabarnya itu sering retak-retak ya, gitu ya. Apa betul ya gitu? Apa mungkin saya salah ya? Jadi kalau yang pakai dari luar negeri itu lebih smooth katanya. Mungkin ini Oh, pencerahan juga untuk ah, teman-teman. oke. Iya, 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 iya. terima kasih. Baik. Baik, baik. Terima kasih Hmm. Pak Tendi. Ya, pertama mungkin tadi masalah apa namanya regulasi ya. Betul, memang sekarang ini untuk menyiasati ada izin usaha ya. Jadi memang siapapun yang akan membangun PLTS kan harus melalui ya, pemegang izin usaha tersebut ya. Jadi harus daftar lewat dia. Apalagi sekarang kan dikasih kuota ya. Jadi setiap daerah punya kuota sehingga kalau membangun itu ada jatah kuota enggak. Nah, kalau itu udah Iya. kuota baru bisa membangun. Jadi memang yang punya izin itulah yang kalau dulu memang yang punya izin tuh hanya PLN ya. Kalau sekarang Iya. kan yang apa yang di luar PLN pun bisa gitu. Jadi pemegang izin usaha gitu ya. Di beberapa wilayah kan sekarang di daerah misalkan saya beberapa survei daerah lain tuh kan udah bisa menyediakan Hmm. listrik sendiri gitu ya untuk Iya. wilayahnya gitu kan. Izin usaha dia dapat. Nah, dia juga bisa membangun PLTS. Masyarakat bisa juga melalui dia. Jadi sebenarnya itu untuk memudahkan. Nah, kemudian kalau dari segi apa namanya regulasi itu sebenarnya ya membantu lah gitu ya. Jadi masyarakat tidak sulit gitu ya. Kemudian tadi kenapa PLTS kenapa di Jawa ya oversupply sebenarnya karena mungkin berpikir untuk skala besar ya. Hmm. Memang kalau skala besar itu kan harus terkoneksi ke jaringan ya. Iya. Terkoneksi ke jaringan ya. Terus ke jaringan tuh yang kuat itu kan cuman Jawa Bali yang paling kuat ya jaringan Hmm. listriknya gitu. Kalau di Papua atau ini kan memang sangat kecil ya, grid-gridnya terbatas. Jadi kapasitas sekarang sebenarnya di daerah sudah ada, misalkan kan di Sulawesi itu kan udah banyak ya, Sulawesi Utara, Gorontalo itu udah 21 megawatt, 1 megawatt, 7 megawatt, bahkan di Lombok mungkin ada 4 power plant PLTS itu rata-rata 7 megawatt gitu ya. Ya tergantung wilayahnya ya, di wilayah yang memang yang punya jaringan kuat ya. Di NTT misalkan kan kebanyakan pembangkit listrik kan genset ya, mungkin genset itu juga eh, kecil gitu ya kapasitasnya. Kalau di Jawa kan ada PLTA itu kan lebih apa handal gitu ya. Nah, kenapa harus ada jaringan yang besar? Karena memang PLTS itu kan sifatnya intermittent ya, jadi kadang berubah-ubah gitu ya, fluktuasi sehingga harus ada yang membackup gitu bila mana ada pembangkit besar PLTA atau yang jaringan yang kuat, nah itu bisa aman nih jaringannya. Nah, itu yang mungkin alasan terbesar. Tapi kalau untuk yang apa listrik-listrik yang kecil, PLTS itu udah di mana-mana di Papua, semua wilayah kali sudah banyak. Jadi ke SDM bawah swasta pun sekarang bahkan saya juga bantu dari luar negeri pun memasang di daerah-daerah terpencil untuk terpusat ya. Terpusat itu dalam rangka mungkin sekitar 100 kW 1 sampai 1 mega lah.
itu bisa untuk terpusat, jadi pakai baterai, jadi bisa mencukupi daerah-daerah wilayah, bisa dari mulai kecamatan, kabupaten gitu ya, udah terpenuhi dengan PLTS tanpa terhubung ke jaringan gitu ya. Ada juga yang terhubung jaringan, ya, tapi memang jaringan lokal gitu ya. Nah, kemudian yang tadi pasir kuarsa sebenarnya mungkin ini saya agak kurang paham, tapi mungkin tadi yang kita ceritakan pasir kuarsa itu kan material ya, bahan untuk membuat solar cell. Nah, memang sejauh ini kita belum ada yang bikin solar cell dari pasir kuarsa. Jadi pasir kuarsa itu memang kan mungkin tadi Kang Budi kan cerita diekspor karena memang mungkin kita terlalu mahal biaya untuk memproduksi solar cell langsung dari pasir kuarsanya. Jadi kita membeli atau impor solar cell-nya yang sudah jadi gitu ya, bukan dari barang mentah karena itu mungkin secara uh, biaya produksi sangat mahal dan juga mungkin ya harus secara energinya juga luar biasa butuhnya ya. Nah, sebenarnya kita banyak yang sudah minat sebenarnya, tapi ternyata kan mundur maju ya. Mungkin secara pabrik dari pasir kuasanya, tetapi sebenarnya ada juga yang sekarang lagi ya dibangun di Jawa Tengah kan itu sebenarnya dari wafer. Jadi wafernya kita impor. Wafer itu kan artinya baru dari silikon yang sudah udah pipih gitu ya, bisa dipotong-potong nanti membuat solar cell-nya katanya mau di Kendal di Jawa Tengah ya. Mungkin ini yang akan dibangun. Nah, itu sebenarnya udah lumayan gitu ya targetnya. Nah, itu yang ya pasir kuasa tadi sebenarnya solar cell-nya sih sama Pak. Sekarang mau dari luar negeri, dalam negeri, kita menggunakan yang dimaksud retak itu Iya, sebenarnya tidak ada gitu ya. Mungkin itu kalau kekuatannya saya kalau secara ini kan udah standar ya. Jadi membuat solar panel itu ada standarnya. Jadi kebetulan saya juga ketua Komtek dari Energi Surya ya, menyusun SNI bagaimana supaya membuat solar panel itu adalah yang sesuai dengan standar gitu ya. Jadi itu yang mungkin tidak ada istilah berbeda kualitas. Mungkin hanya sedih berbeda kalau di kita ukurannya mungkin kecil-kecil ya. Pabriknya kan memang ya kecil. Jadi mau kalau kita sebenarnya kalau lihat dari ukuran, kalau di luar negeri tadi Kang Budi cerita 700 watt itu kan dari luar, dari dalam negeri itu belum bisa yang sampai 700 watt karena memang mesinnya mungkin harus baru lagi gitu ya. Jadi di kita biasanya maksimum sampai 500 bisa lah, sampai 500. Ya, ada juga pabrikan sekarang yang sudah bisa 600 bisa, tapi masih terbatas gitu ya. Nah, jadi kalau dari kualitasnya insya Allah sama, hanya mungkin di kita ukurannya kecil dan memang disesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. Kalau besar-besar kita mau bawa ke Papua gimana bawanya? Mau naik ke atap juga repot kita. Kalau di luar negeri kan memang menggunakan yang bagus ya. Ya. Atau kalau misalkan untuk skala besar sih kayak misalkan di Cirata itu kan ukurannya udah 600 watt satu lembar gitu ya. Kalau mau masang di atap 600 watt kan susah juga. Apalagi dibawa ke Papua 600 watt tuh besar banget bawahnya. Apalagi kemarin saya di daerah Sulawesi aja untuk bawa ke lokasi bawa motor aja udah susah harus pakai motor. Gimana bawa solar panel ukuran tadi kan di 1,1 kali 2 meter gitu. Naik ojek ya gimana coba? Kebayang bahwa ke daerah di kita ya remote area kan susah. Jadi memang di kita lebih banyak menggunakan yang ukurannya lebih kecil ya mungkin katakanlah 1 meter kali 1,8 1,9 lah 1,9 kali 1,1 itu udah paling besar lah di kita gitu ya. Mungkin secara wattnya mungkin sekitar 400-500 watt maksimum. Nah itu sudah ada gitu barangkali. Kalau secara praktek ya cuman ya mungkin secara regulasi ya tetap mendukung sih pemerintah. Cuman ya mungkin sampai ke masyarakatnya ini yang banyak yang takut-takut, terutama mungkin tadi image masyarakat ini kan harganya mahal, kemudian susah, ya, perawatannya itu kan. Tapi sebenarnya kalau saya yang mungkin mengamati dari dulu, saya kira mungkin tidak ada kendala itu, ya kan. Nah, ya kebetulan saya juga kan memang bergerak dari semua sektor, mungkin dari segi teknologi, dari segi saya juga asesor untuk SDM, untuk trainer, untuk pelatihan-pelatihan di lembaga sertifikasi personil di Bandung ya, di LSP, kemudian juga di Kementerian SDM juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Bahkan mungkin saya ke daerah-daerah ya, ke daerah-daerah memberikan pelatihan di Pemda-Pemda juga gitu. Bahkan di beberapa proyek ya. Artinya untuk memberdayakan masyarakat bagaimana bisa melakukan pemeliharaan sendiri gitu ya. Sebenarnya sudah cukup banyak ya, cuman ya mungkin
Saya nggak tahu lah, mungkin kalau di daerah hanya nunggu program pemerintah ya, bantuan ya. Kalau di kota sebenarnya banyak yang minat, tapi mungkin masih terkendala dengan regulasi karena masih PLN lebih murah ya. Orang masih nggak mau ribet, udah PLN aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau orang yang paham benar ya, artinya saya misalkan sudah melakukan pemasangan gitu akan terasa itu. Misalkan sekarang kan mungkin harga listrik PLN mungkin dulu murah ya. Kalau sekarang bayar listrik kan lumayan kerasa ya. Dulu masa 100.000, sekarang kan udah satu rumah tuh bisa 800.000. Sekarang masang PLTS lumayan bisa 200.000 ngemat itu kan. Masang PLTS nih. Itu sebenarnya udah cukup signifikan sebenarnya. Gitu kan. Baik, Mungkin. ya. Baik, Kang. Terima kasih, Iya, Kang, untuk iya, mangga. penjelasannya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Boleh Kang. Mangga. Silakan. Eh, lupa Kang siapa? Sorry lagi. Kok pembicara Kang Bicah? Halo, Iya, Ya. iya. Mangga. Kang, sorry. Boleh usul aja ya. Ya. Itu kan saya tuh sering banget dulu saya pengen pengen banget jadi kayak Kang di BPPT. Saya Hmm. tuh paling sering denger kalau ini nggak masuk biayanya, itu nggak masuk biayanya kan gitu ya. Mhm. Dan achievement di laboratorium tuh ya masuk arsip semua gitu loh, kan gitu. Hmm. Nah kebetulan dulu saya dengar dan saya pernah diundang, Inggris itu punya jurusan namanya teknologi exploitation management. Jadi Hmm. mereka tuh memanage ini teknologi ini kapan bakal secara ekonomi masuk gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Poinnya itu yang saya lihat kita kurang. Yang namanya penemuan secara normalnya pasti mahal gitu loh. Ya, Pasti betul. mahal. Mhm. Jadi Ya, kalau pemerintah tidak tampil untuk mengabsorb mahalnya itu, kita jadi follower terus gitu betul. loh. Mhm. Ya enggak? Nah, itu Betul. pertama. Kedua, kita kok nggak ada fokus, nggak ada penguasaan contoh gitu ya. Hmm. Karena tidak ada yang memberikan arahan which one we have to achieve first in term of economy and apa namanya teknologi and ekonomi. Contoh sekarang kita udah punya solar cell, Hmm. tapi yang Ya, Kang bilang wafernya bukan kita yang pegang kok. ya, betul. Wafernya itu paling kecil tapi mungkin ukurannya mungkin 5% secara Hmm. size, tapi ekonominya 30% dari totalnya. Betul. Betul nggak? Hmm. Betul ya. Man hour solar cell di pabrik kita itu menggergaji frame melas besi gitu loh. Hmm. Nah, kemudian kalau kita mau yang sederhana aja, sorry saya agak lempar jauh. Hmm. Makanan ternak, lele 16.000 sekilo, 8.000-nya vitamin loh. Hmm. Yang paling kecil gitu loh. Nah itu tuh nggak ada yang mau riset yang hal seperti itu. Oke, ayo dong kita kuasain yang ekonominya gede, teknologinya ada, volumenya kecil dan itu banyak. Hmm. Otomotif kita berapa ekspornya, tapi kita nggak punya blok mesin loh. Hmm. Ya Ya. nggak? Nah hal itu yang maksud saya Hmm. harus mulai ada yang tampil sehingga kita tidak menipu diri sendiri, maaf. So Ya. many things saya bilang kita kuasain teknologinya, kita udah punya pabrik ini, kita udah punya pabrik ini, tapi jantung teknologi yang memiliki yang berkontribusi more than 30% of the cost itu kita impor loh. Ya. Betul. Iya, Iya, ya. Sebentar. Sepatu sampai sekarang saya tanya pabrik sepatu, solnya impor loh, sol. Yang kita injak itu impor dan itu Impor. 30% dari cost. So pabrik sepatu itu tukang jahit. Hmm. 30% Anda beli ke Korea gitu loh. Nah, Hmm. ini tuh nggak ada yang buka wacananya. Iya. Ya. Ya, thank you, Kang. Ya, baik. Iya, Kang Nandar, hatur nuhun. Tadi Kang Nandar, Kang, dari alumni kimia kalau nggak salah. Ya. Mangga, Kang. Ya, terima kasih Kang Nandar. Ya, bagus sekali memang. Ini kan dulu mungkin saya masuk BPT 91 kan masih idealis ya, masih zaman Pak Habibie dulu ya. Memang cita-cita itu sudah diterapkan dari zaman dulu ya, bahwa BPT itu diciptakan memang untuk mengkaji teknologi ya, apakah itu di luar maupun di dalam yang memang kita harus bisa guys, mampu. Ya, misalkan makanya reverse engineering itu kan bagaimana dulu solar panel misalkan tahun 91 kita bahkan sebelum 91 sudah punya lab solar cell sebenarnya. Kita sudah bisa membuat secara teknologi, secara skala lab gitu ya.
Tapi kan tadi yang jadi masalah adalah skala industri kan. Nah, itu bagaimana supaya diimplementasikan dalam skala industri. Tetapi ternyata itu faktornya banyak sekali ya. Mungkin tadi ya masalah apa namanya apa keekonomian dari industri tersebut ya, karena butuh investasi sangat mahal dan sebagainya kan akhirnya kita siapa yang maju duluan ya. Harusnya kan seperti disampaikan memang kalau teknologi itu mahal, tapi memang harus dimulai dari pemerintah ya. Memang dukungan di awal itu pemerintah membangun tadi yang saya maksud, misalkan pabrik solar cell itu kan tidak bisa diserahkan ke swasta yang biasa besar, kan harusnya pemerintah kan itu yang membangun, baru di ujung-ujungnya lah baru swasta perusahaan-perusahaan kecil yang bisa menyerap teknologi tersebut ya. Tapi kalau pemerintahan tidak mau membangun yang besar kayak begitu, yang seperti di luar negeri kan sebenarnya pabrik yang namanya pabrik tadi wafer gitu kan tidak banyak. Katakanlah mungkin kalau dari solar cell itu pabrik wafernya mungkin hanya satu, mungkin pabrik modulnya bisa ribuan gitu. Jadi sebenarnya bertahap ya, bercabang gitu ya. Tapi kapasitasnya solar cell itu harus besar, kapasitasnya nanti akan diambil oleh pabrik solar cell, pabrik modul ya. Nah, itu baru sampai ke masyarakat. Nah, Indonesia sebenarnya mulai dari tengah dulu, tidak langsung ke pabrik sel sebenarnya. Jadi teknologi yang mungkin paling murah dulu, nah, harusnya ke belakang, tapi ternyata mentok. Jadi kami memang dulu tahun 2011 itu sudah rencanakan, bahkan sudah AFS dan sudah akan mau jalan itu dulu Pertamina dengan Kang, tapi kan kendalanya gagal. apa kan mentok tuh ke misalkan teknologi selnya tadi kan yang itu Hmm, yang ya. kita Ya sebenarnya butuhnya ya gitu yang itu impor. kembalinya ke pemerintah kan. Pemerintah Hmm. kan yang memberikan izin, kemudian itu kan pemerintah dana juga kan. Jadi artinya ya pengalaman kami dulu yang tahun 2011 itu kan sebenarnya sudah mau jalan kan, dulu PTLN dengan Pertamina itu udah mau jalan, tiba-tiba dibatalkan. Nah, itu juga ya mungkin ya saya nggak tahu, mungkin kalau isu-isu masyarakat itu melihat kan orang orang Indonesia lebih suka impor gitu kan. Impor itu lebih mudah, untungnya lebih cepat daripada kita membangun industri. Itu kan image itu kan nggak bisa ditutupi Ya, di semua sektor iya, kayaknya. iya, semua sektor ya. Semua Iya. sektor kayak gitu. Coba akan pikir sekarang di Indonesia apa sih yang kita punya material. Dulu saya tahun 90-an saya bekerja tugas akhir di LAN membuat mikroprosesor. Barang elektronik mau tahun 90-an sangat murah sekali kan. Saya beli komponen tinggal minta aja komponen. Begitu udah lulus saya mau beli komponen, masa ternyata Indonesia nggak punya pabrik resistor pun nggak punya, boro-boro punya IC, boro-boro punya pabrik elektronik. Kita semua kan impor semua. Jadi kita Iya. ternyata nggak pernah mikir ke sana gitu ya. Padahal kalau saya jalan misalkan ke Taiwan aja, hanya pabrik solar apa IC mah udah kecil gitu ya, apalagi pabrik solar cell gitu kan. Mereka tuh punya istilahnya industrinya kan memang benar dibangun gitu ya untuk pabrik semikonduktor itu. Ya di Hmm. kita kan nggak ada, cuman istilahnya Silicon Valley ini mana kan nggak ada buktinya, cuman ide-ide doang gitu kan, nggak pernah terbukti gitu ya. Jadi ya itu semuanya mungkin karena saya nggak tahu lah, mungkin semua kan juga tahu lah gimana kondisi di Indonesia sebenarnya. Mungkin kebijakan di kita kan ganti menteri, ganti presiden, ganti lagi kebijakannya. Mungkin lain kalau di luar negeri kan satu kebijakan yang memang signifikan ya tetap siapapun akan menjadi pemerintah baru akan diteruskan gitu ya. Kalau di kita kan pasti pasti akan Ganti lagi kan berganti kan. lagi gitu lah ya, akhirnya nggak pernah industri pembangunan Nggak itu mungkin selesai-selesai akhirnya ya. nggak selesai gitu kan, karena Mm-mm. berubah kebijakan setiap ganti menteri, berubah kebijakan itu yang sebenarnya ya ya tidak bisa berlanjut gitu ya. Tapi kalau misalkan katakanlah sekarang kan ini membangun industri, tapi yang berikutnya kan nggak mau melanjutkan, pengen yang baru, itu juga kan repot. Nah ini sebenarnya bukan hanya di solar pan apa di energi terbarukan, hampir di semua sektor lah sekarang ini. Iya, betul. Ya mungkin kita semua kan generasi lama itu sebenarnya mengalami masa-masa yang mungkin idealis ya. Kita tuh pengen begini-begini, tapi zaman sekarang kan orang udah berbeda sekarang untuk ini lebih baik impor, lebih baik yang dagang aja gitu. Bahkan mungkin industri BUMN kita, mohon maaf ya, mungkin ya BUMN pun sekarang daripada atau industri pun sekarang daripada saya membangun mendingan impor barang kita, saya kasih label dijual itu barangkali ya. Ini ini yang isu di Iya, masyarakat ya. iya. Saya walau alam tapi ini bukan fakta, tapi memang yang jelas sekarang ini kurang kan sekarang ini. Iya, Mungkin iya. bisa dilihat lah di Cikarang di mana gitu ya. Sekarang udah pada
KO pada keluar karena faktornya ya mungkin di sini buruh yang jadi masalah kan, kemudian kebijakan pemerintah terhadap industri itu seperti apa, sehingga akhirnya tuh kan kepastian hukum, kepastiannya itu kan berat bagi industri ya. Jadi kalau importir kan sekarang mudah. Nah sekarang yang di solar cell aja, saya kebetulan kan terlibat di dalam bidang sertifikasi. Sekarang yang mungkin lebih banyak importir daripada produser sekarang di Indonesia. Yang impor dari Cina itu lebih banyak daripada yang melakukan sertifikasi dari industri dalam negeri gitu kan. Yang menunjukkan bahwa orang lebih suka impor. Mungkin contoh lah di IKN sekarang. Memang produk dari lokal, bukan itu semua impor semua. Padahal di Indonesia ada pabrik, kenapa nggak dipilih yang produk di Indonesia gitu kan? Nah karena impor lebih mudah, lebih murah, lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Tapi kalau pemerintah mau misalkan dalam negeri yang mau dikembangkan, mestinya kan prioritaskanlah produk dalam negeri gitu kan. Bagaimanapun di negara manapun kalau ingin meningkatkan industri dalam negeri kan harus menggunakan produk lokal. Di Padahal kita ada kan hanya kebijakan slogan doang. komponen dalam negeri ya. Iya ada, tapi hanya secara teori doang, prakteknya enggak. Prakteknya jauh gitu ya. Itu mungkin yang Iya, dikeluhkan oleh pedagang oleh industri oleh lokal ya. Senator nih ya, Nah, kalau industri. kita kebetulan peneliti ya memang ya sangat menyayangkan karena saya juga mendukung industri lokal gitu ya. Bagaimana supaya meningkatkan kualitas, produktivitas. Tapi pasar menginginkan malah impor karena ya sekarang istilahnya TKDN ada, tapi mungkin diakalin supaya bagaimana supaya TKDN-nya hanya buat persyaratan doang gitu kan akhirnya. Akhirnya tetap impor juga karena memang ya memang pengen yang ya katanya sih alasannya yang lebih murah, kemudian kualitasnya bagus kan itu sebenarnya. Tapi sebenarnya industri dalam negeri juga udah bisa bersaing gitu kan. Tapi kenyataannya mereka nggak mau gitu ya. Itu yang mungkin kendala ya untuk bisa Ya, industri bisa jalan dengan baik di kita. iya, iya, iya. Baik, Kang Awad, aduh, Ya, sudah sejam lebih ini. nggak apa-apa kalau memang masih ada mah boleh aja Ada lagi ya Kang Tete yang ingin bertanya? Mangga. Hmm. yang Kang, kira-kira. saya boleh izin bertanya? Ya, Mangga, silakan. mangga, boleh, boleh, boleh. Siapa Ya, nih? perkenalkan, saya Joshua Gopal dari Prodi Fisika 24, Kang. Oh. Saya mau tanya tadi kan bahas soal energi nih, Kang. Menurut Kang sendiri kan kayak saya kan emang tadinya pengen masuk PT PAL, dan PT PAL Hmm. itu kan sekarang memang lagi buat kapal yang namanya tuh power unit kapal ya. Jadi kayak Hmm. kapal yang bisa menjadi pembangkit listrik gitu, Kang. Nah, menurut Hmm. Kang itu potensinya untuk Indonesia besar atau gimana gitu, Kang? Besar Iya, atau enggak? maksudnya di PT PAL membuat kapal untuk power unit dari apa sumbernya? Listriknya energinya dari mana? Itu dari genset gitu, Kak. Nah, yang aku mau tanya tuh maksudnya menurut Akang itu tuh worth it atau lebih baik yang cara Akang tadi yang kita pakai solar panel untuk ke Oh daerah-daerah gitu. terbelakang gitu. Sekarang Oke, kan Indonesia itu bentuknya negara kepulauan gitu, Kang. betul ya. Ya sebenarnya untuk kapal ya memang kapal kan sebenarnya untuk mesin-mesin besar sih sebenarnya kan eh, butuh energi sangat besar. Sementara kalau solar panel ini kan efisiensinya masih kecil, jadi butuh area yang sangat luas. Kalau dipasang di kapal sih sebenarnya kalau untuk mesin kayaknya tidak mampu ya. Memang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tambahan gitu ya. Misalkan untuk penerangannya atau untuk yang lain-lainnya lah mungkin bisa. Itu pun kan areanya mungkin di kapal juga terbatas mau taruh di mana gitu kan. Kecuali kalau misalkan apa namanya ada lahan yang terbuka karena kan solar panel itu tidak boleh tertutup dengan cahaya matahari gitu ya, tidak boleh terhalang gitu kan. Nah, mungkin kan sebenarnya yang paling besar kan di laut kan bisa bisa tenaga airnya sendiri, bisa angin ya. Mungkin itu di laut kan angin juga cukup besar ya. Sebenarnya cuman kan baling-balingnya juga besar ya. Nah, ini yang sebenarnya di laut itu yang paling besar kan air ya, apa namanya energi samudra ya. Mungkin itu yang sangat besar, tetapi mungkin bagaimana mengkonversinya untuk di kapal ya, itu yang sangat sulit ya. Tapi mungkin kalau dalam sekarang ini kan misalnya energi gelombang, terutama yang di tengah laut ya, energi gelombang, energi arus laut ya, itu yang mungkin secara ini masih mahal ya, karena dibandingkan untuk kapal yang mungkin eh, tidak bisa bergerak cepat ya kalau menggunakan energi dari airnya sendiri ya mungkin yang tetap yang mungkin untuk di kapal ini kan ya bahan bakar ya yang mungkin ya kalau saya sih sebenarnya cenderung
pro dengan nuklir sebenarnya. Nuklir ini kan sebenarnya eh, energinya yang sangat efisien ya. Untuk di kapal ini kan sebenarnya signifikan ya. Sekarang kan udah banyak jenis nuklir yang skala-skala kecil ya, mungkin bisa diterapkan. Cuma kan regulasinya sulit ya. Eh, Ya mungkin yang paling mudah kan sekarang yang ya masih fosil ya, ya itu sulit dihindari ya. Jadi untuk kapal-kapal besar, tapi kalau untuk kapal-kapal kecil kan sebenarnya sudah banyak yang menggunakan apa namanya tadi menggunakan energi matahari, misalkan untuk yang kecil-kecil atau misalkan menggunakan ya kalau di ini mungkin gantinya kayak biofuel ya. Kapal-kapal kan bisa juga menggunakan tadi yang biodiesel gitu ya. Eh, jadi dieselnya diganti dengan eh, biodiesel misalnya. Kalau kapal-kapal selam kan sebenarnya kapal selam kan ada yang nuklir, ada yang menggunakan baterai gitu ya. Nah ini teknologi baterai ini yang mungkin bisa untuk kapal selam gitu ya. Karena dulu saya pernah juga ke Armatim yang di Surabaya ya, juga dia punya kapal selam dulu ya. Dia juga mau menggantikan baterai dengan menggunakan litium katanya waktu itu. Cuma saya nggak tahu apa jadi atau enggak ya kapal selam yang dari Korea itu. Tapi sampai sekarang ini masih menggunakan lead acid yang PRLA. Barangkali eh, seperti itu kan mungkin ada Baik, ya. ya. Oke, selanjutnya tadi ada siapa? Hanzalah Zibran. Mangga, Hanzalah Zibran mau bertanya? Yalah. Sempat raise hand tadi. Oh ya, mangga silakan. Silakan. Aduh, maaf sebenarnya tadi saya kampanye tapi memang ada sedikit yang terpikirkan sih. Ah, Perkenalkan nama saya Hanzala Gibran dari Fisika Angkatan 24 Unpad. hmm, Em, Sebenarnya saya terpikirkan itu setelah saya baca-baca tuh yang saya rasakan tuh energi itu kan kita nggak bisa istilahnya bergantung pada satu energi aja gitu Pak. Kayak ya ya misal betul. kita bergantung pada angin saja gitu, nggak atau dari PLTA aja. Jadi Ya memang ada porsinya masing-masing gitu ya. tiap ininya. Tapi Hmm, eh, yang saya pikir tuh memang nuklir ini tuh suatu apa ya? Kayak benar-benar terobosan banget gitu, Pak. hmm. Ininya. Nah, menurut Bapak apakah implementasi energi nuklir ini di Indonesia tuh cocok atau enggak gitu Pak untuk bisa apakah Indonesia bisa sampai Ya kayak negara-negara yang lain ya gitu Pak karena ya menurut saya ya, Indonesia benar-benar lagi krisis banget energi gitu dan ya benar-benar betul. butuh banget suatu energi bisa ini gitu Pak. Ya Terima ya. kasih, mohon maaf. Baik, ya terima kasih. Ya memang saya bukan ahli nuklir ya, tapi saya termasuk yang pro dengan nuklir ya, karena terus terang untuk beberapa hal tadi ya energi terbarukan itu kan sekarang tuh tadi saya ceritakan ada energi baru dan energi terbarukan. Nah nuklir itu termasuk energi baru, jadi secara teknologi dia, secara sumber daya mungkin sudah termasuk fosil gitu ya, apa yang energi lama. Tetapi secara teknologinya kan sekarang sudah baru ya, banyak yang mungkin PLTN lama kan sekarang sudah banyak diganti dengan teknologi baru. Bahkan mungkin sekarang kan udah skalanya bukan harus membangun PLTN skala besar ya. Sekarang kan kecil-kecil ya, di kontainer, di kapal-kapal laut gitu. Sekarang kan banyak PLTN yang mungkin seperti di kapal. Jadi kayak genset apa terapung kayak dulu kan. Sekarang banyak yang nuklir yang mungkin pernah dengar di Rusia ini sekarang kan untuk bisa ngirim pembangkit listrik dengan berupa kapal, padahal di dalamnya nuklir ya. Jadi bisa pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibawa dengan kapal itu kan aman sebenarnya. Dan saya mungkin termasuk juga yang bisa melakukan kajian terhadap risk analysis dari suatu pembangkit gitu ya. Dan saya bisa membandingkan beberapa pembangkit nuklir dengan fosil dengan energi terbarukan mana sih yang paling aman gitu kan. Nah kalau saya berpikir itu termasuk yang sama aja aman gitu loh. Nah, kenapa? Ya tentu ya kalau supaya aman semua pun kan harus ditangani oleh orang yang kompeten kan gitu sebenarnya. Nah kalau sebut kompetensi orang Indonesia gimana? Indonesia udah punya Batan berapa puluh tahun yang lalu sama dengan LIPI, Batan, BPPT kan sudah lama. Udah tapi udah tenaga ahli, profesor semua udah. Ya, tapi kan kita belum bangun aja. Tapi kan kendalanya di mana sebenarnya? Nah, kendala kan dari kebijakan pemerintah yang mungkin ya kita dianggapnya ya memang lah masih
ditakut-takuti oleh ya negara luar sana yang tidak menginginkan supaya kita menggunakan nuklir ya, karena kalau dengan nuklir ya berarti bisnis minyak nggak laku ya, artinya kita tidak bisa impor minyak gitu kalau kita menggunakan nuklir. Dari segi material nuklir kita banyak ya. Secara mungkin limbah kita juga saya kira di semua negara kan masalah limbah kan sudah bukan hal yang baru ya, bisa limbah. Dari segi konversinya kita bisa lah untuk nuklir, teknologinya sudah banyak yang diterapkan, bahkan mungkin ahli-ahli dari kita banyak bekerja di luar negeri, bahkan mungkin yang training-training dari luar negeri datang ke Indonesia dia udah bisa bangun power plant di sana gitu ya. Nah, cuman tinggal kemauan kita aja sebenarnya. Makanya sih saya berharap sih sebenarnya sekarang kan udah lagi muncul lagi nih nuklir mau dibangun ya. Semoga aja kalau udah mulai satu persatu, saya kira mungkin saya termasuk yang mendukung duluan ya, supaya karena memang tidak usah semuanya bikin nuklir, tapi di tempat-tempat tertentu yang memang tidak ada sumber daya energi lain ya mungkin nuklir lebih efisien ya. Jadi artinya bahwa energi terbarukan, energi baru itu kan sifatnya mungkin eh, tergantung tempat lah. Kalau misalkan energi air kan adanya di mana gitu kan, energi laut pasti adanya di laut, energi energi yang PLTA kan adanya di danau yang ada sumber air. Kalau matahari bisa di mana aja, nuklir kan termasuk bahan-bahan fosil sebenarnya bisa dibawa ke mana aja. Jadi kalau misalkan yang setuju, karena dari segi biaya pun sangat murah nuklir tuh segala mungkin harga energinya ya, harga energinya itu kan paling murah. Siapapun akan secara ekonomi rupiah per KWH-nya itu kan murah ya. Mungkin investasi mahal, tetapi kan dalam jangka waktu sekian lama bisa murah gitu ya. Itu ya saya kira nuklir sangat potensial di Indonesia, baik didukung dari sumber daya manusia maupun dari sumber alam tersedia lah di Indonesia. Baik. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Raise hand. Sandi, silakan Sandi Fauzi. Oke kan perkenalkan nama saya Sandi Fauji dari Fisika 24. Izin bertanya mengenai untuk nuklir sendiri di Indonesia itu di Batam itu ya, apakah masih di fisi nuklir atau bisa sampai ke fusi nuklir gitu? Karena saya jujur tertarik dengan nuklir ini, ingin saya mempelajarinya, terutama yang fusi gitu. Atau jika misal ingin sekali ke fusi seperti matahari buatan Cina itu masih berapa lama ya gitu di Indonesia perkiraan? Terima kasih. Iya baik. Ya, ya sekali lagi. Jadi memang kan teknologi nuklir bisa fisi dan fusi. Memang yang paling populer kan memang fisi ya, reaksi pembelahan ini yang mungkin di semua pembangkit rata-rata memang fisi. Ya, memang ada juga yang fusi, tapi kelihatannya fisi yang paling banyak. Dan itu juga mungkin sekarang sudah mulai yang mungkin tadi saya bukan di Batam, apa di Riau ya, mungkin yang sekarang lagi rame ya, mungkin di media ya. Di Riau, tapi di Riau tuh kayaknya bukan bukan uranium dia apa namanya lupa saya. Jadi memang udah jenisnya bukan lagi uranium 235, ada udah menggunakan plutonium atau apa ya. Jadi dia sudah lebih aman gitu ya secara radioaktif. Nah, dan ini itu yang di situ sebenarnya bukan lagi pemerintah, kayaknya swasta deh, swasta. Jadi membangun dari materialnya ada yang dari tanah jarang di situ memang cukup potensial di daerah Bangka Pinang ya, Pangkal Pinang mana situ ya, dari Rio. Sudah ada dibangun katanya nuklir, tapi saya juga belum pernah lihat. Dan mungkin ini yang secara teknologi itu berbeda, mungkin bukan visi, bukan fusi, beda lagi kalau materialnya bukan bukan apa. Mungkin nanti saya bisa di searching ada di website, pokoknya yang uh, bukan uranium saya lupa. Materialnya apa tapi sudah diterapkan di daerah Riau sana gitu ya, di Pangkal Pinang atau Tanjung Pinang gitu ya, itu swasta yang membangun untuk skala ya memang skalanya bukan skala besar tapi skala kecil ya, dan juga diaplikasikan dalam bentuk baterai untuk baterai yang mungkin pernah lihat baterai yang umurnya sampai 25 apa 25 apa berapa berapa ratus tahun gitu 50 tahun baterai umurnya 50 tahun tuh mana itu dari nuklir itu bahan materialnya. Itu yang sekarang lagi ngetren ya. Mungkin secara teknologi memang
sudah bisa, udah mampu kita bangun ya, tapi mungkin kok belum ada swasta yang lain yang bisa mengimplementasikan di daerah lain. Jadi artinya eh, bagus kalau tertarik ke nuklir karena memang potensinya sangat besar kita dan mungkin kebutuhan energi juga cukup signifikan. Cuman ya mungkin eh, regulasi aja yang masih belum mendukung gitu ya. Kalau saya catatan saya sih seperti itu. Kalau secara teknologi SDM saya kira kita siap gitu ya. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mendukung itu sehingga akhirnya Baik, Kang O, udah hampir 1,5 jam, nggak terasa ini. iya iya iya, nggak apa-apa kalau Eh, masih ada yang tertarik. Ini ada anak-anak baru yang fisika ya. ya, Iya, tak barusan anak-anak fisika. iya Terima iya, kasih ini ayo semangat antusias deh, sekali nih antusias anak-anak. ya. Ya betul anak-anak baru ya. Baik, apa namanya, Kang mungkin ini terakhir untuk Hmm, closing statement, kira-kira kalau dari pengalaman yang Akang yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung atau meneliti di bidang hmm, energi hmm. baru dan energi terbarukan, mungkin Akang bisa bukan eh, menerawang ya, kalau di statistik namanya mengestimasi Estimasi ya. atau apa ya. Kira-kira sebenarnya mulai dari kayak tadi ya, Hmm, energi yang murah, aman, sebetulnya yang sangat pas di Indonesia tuh apa gitu, apa nuklir, apa-apa, atau apa gitu ya. hmm. Sama kira-kira pesan Akang lah untuk anak-anak muda nih yang lagi mau belajar fisika, belajar tentang energi baru dan terbarukan. Mangga Kang, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang energi itu kan memang yang apa sesuatu yang memang yang tidak bisa diciptakan, tidak dimusnahkan. Jadi hanya berubah bentuk aja sebenarnya energi itu. Dan memang kalau lihat dari potensi alam semesta ini ada di dunia itu kan sebenarnya energi itu sangat besar ya. Matahari itu adalah sumber dari segala sumber energi. Jadi memang ada cerita dulu waktu saya masih kuliah itu katanya di bumi ini sebenarnya kan kalau lihat dari potensi energi surya dengan bumi itu sekecil banget. Bisa 5.000 kali kebutuhan energi di bumi itu ada bisa dipenuhi oleh matahari gitu. Ya artinya tidak perlu risau dengan energi masa depan karena kita masih punya energi itu kan turunnya dari matahari, fosil pun kan dari matahari gitu ya. Jadi artinya sumber-sumber energi ada. Nah sekarang yang wujudnya kan dari energi yang sekarang yang ada di bumi ya mungkin energi fosil diklasifikasikan fosil batu bara, minyak dan gas itu dikategorikan sebagai fosil. Kemudian ada juga yang energi terbarukan tadi ya dari matahari, air, angin yang mungkin Indonesia termasuk negara yang sebenarnya punya sumbernya ya. Semua ada di Indonesia, fosil ada, energi barukan ada. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Tentu memang kan kita harus bijak ya. Kalau memang fosil kan memang istilahnya dia akan habis ya. Memang kan katakanlah kalau dari segi cadangan kita kan sekarang yang paling besar kan batu bara itu ternyata masih besar gitu tuh ya. Gas juga sangat besar. Memang kalau minyak saya kira mungkin sebenarnya kalau lihat dari sumbernya barangkali besar, cuman kan yang bisa yang proven teknologinya yang bisa diambil itu kan kita masih kayaknya masih kalah lah gitu ya. Kalau dia terowong kemarin para ahli kayaknya Indonesia tuh masih banyak juga minyak ini. Cuman mungkin cara menggali apa masih belum mampu gitu ya. Jadi yang sudah wujud yang paling mudah kan batu bara dan gas ini kan bisa diperoleh dengan banyak. Tapi mungkin kalau sekarang kan bagaimana supaya tidak merusak lingkungan ya, karena batu bara ini adalah fosil yang bisa menghasilkan emisi rumah GHG ya, yang sehingga harus bisa mengembangkan teknologi batu bara bersih misalkan, atau misalkan gas ya, mungkin saya tadi lari mungkin bagaimana gas juga kan gas alam misalnya. Nah, sekarang kan banyak yang saya tadi cerita, belum cerita ya masalah hidrogen. Sebenarnya hidrogen adalah sebagai konversi energi juga yang mungkin dari semua bisa dikonversi menjadi hidrogen sebagai sumber yang sangat bersih. Ya, jadi hidrogen juga sangat potensial dikembangkan. Nah, ini Oh yang ya Kang, sebenarnya ini ya. betul ya, kita lupa nih. Silakan saja kan mumpung teknologi energi hidrogen Oke, kan, mumpung baik. ini. Oke, Nggak baik. apa-apa.
Ya, Kalau jadi kita tambah lah ya, waktunya. siap, siap, baik. Jadi hidrogen, saya kebetulan memang kan dulu belajar tentang energi ya. Jadi kalau lihat dari batu bara itu kan unsurnya karbon ya. Karbon kalau dibakar pasti keluar CO2 ya. C ditambah O pasti CO2 lah, itu semua tahu ya. Tapi kalau misalkan kan makin ke sini kan batu bara apa hidrokarbon itu kan menjadi minyak. Jadi artinya batu bara tinggalkan kemudian ke minyak ya, unsur karbonnya ditambah hidrogen gitu kan. Nah, kemudian unsur gas kan, gas metan CH4. Jadi C-nya ada berkurang, hanya nambah gitu kan. Nah, nanti ke depan itu adalah hidrogen semua. Jadi hanya tidak ada C-nya. Jadi kalau kita membakar hidrogen itu kan tidak ada karbon, berarti tidak ada CO2. Jadi yang keluar adalah air kan. Jadi H2O berarti, jadi H ditambah O jadi H2O. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari runtun energi, sebenarnya dari mulai batu bara yang sangat kotor menjadi hidrogen yang sangat bersih. Nah, cuman kan hidrogen itu bukan sumber energi, dia energi karir yang mungkin diproduksi dari air misalnya. Kan sekarang lagi ngetren bangkit listrik tenaga air ya, apa namanya mobil air ya, bahan bakar air. Sebenarnya itu kan kiasan saja. Sebenarnya kan sumber air itu bisa dielektrolisis menjadi hidrogen. Dipisahkan lah H2O itu dipisahkan H2 menjadi O2. Nah, hidrogennya itu dalam bentuk gas. Nanti hidrogen itu sama seperti gas. Bisa untuk combustion engine ya bisa dibakar gitu ya. Untuk kompor listrik bisa, untuk semua sama lah seperti gas bisa dibakar, bisa di mesin combustion. Nah, bisa juga dikonversi dengan menggunakan fuel cell namanya. Nah, kalau fuel cell adalah reaksi kimia seperti halnya baterai, cuman dikasih hidrogen dan oksigen terjadi reaksi kimia keluar listrik. Nah, makanya kan tadi sekarang lagi ngetren mobil listrik, ada mobil hidrogen. Nah, kalau mobil listrik itu sumbernya adalah aki dari baterai tadi ya. Jadi kenapa kalau mobil hidrogen sama dengan mobil bahan bakar sekarang? Jadi dikasih ada stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Jadi ada bentuk gas atau bentuk cair, ada bentuk padat. Nah, kalau yang mobil listrik kan dicas itu kan. Katanya dicasnya butuh waktu lama kan ngecasnya. Iya, Kalau iya. hidrogen kan sama, tinggal diisi aja seperti seperti halnya bahan bakar. Harusnya mobil hidrogen ini lebih lebih cepat ya. Itu Dan ini teknologinya udah sampai ini kan. Katanya dengar Jepang udah bisa, udah udah bikin. Udah. sudah banyak sebenarnya. Kan saya juga kan kebetulan riset saya kan di hidrogen dulu di Jerman. Itu tahun 2000-an ya, tahun 2002, 2001 itu kan udah banyak. Bahkan mungkin mobil hidrogen di sana sudah cukup banyak waktu itu. Cuman kan ya lagi-lagi mungkin secara politik ya, kemudian ya orang masih ya apa nama persepsi masyarakat ini yang mungkin membuat bahwa hidrogen itu seperti bom atom gitu, bom hidrogen itu yang bikin orang jadi takut gitu kan. Sebenarnya kalau sekarang dipikir ya, antara semua materi itu kan berbahaya, ada resikonya. Nah, tapi bagaimana meminimalkan resiko tersebut? Ya berarti kan harus ditangani oleh ahli-ahli. Misalkan dulu ya yang namanya BBG gitu kan, nggak LPG aja lah dulu. Mungkin ingat lah Kang dulu ya. LPG begitu diimplementasikan meledak di mana-mana kan, semua di daerah-daerah terbakar. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Kalau udah bisa cara mengoperasikannya kan. Atau misalkan hidrogen, sekarang kan udah banyak di chemical plant tuh, di Pertamina atau di pabrik baja, bahkan di industri PL pun menggunakan hidrogen untuk pendingin, untuk di perminyakan, untuk cracking system menggunakan hidrogen. Tapi kan aman-aman saja. Nah, Iya. bagaimana bisa digunakan di kendaraan umum? Berarti kan harus ada uh, edukasi masyarakat cara menggunakannya. Nah, sekarang kalau Oh, sebetulnya masyarakatnya teknologi hidrogen ini udah lama sebetulnya. udah lama Udah sebenarnya. dipakai di pabrik-pabrik gitu ya. Sudah dipakai, hidrogen Hanya sudah dipakai di dikonversi bagaimana itu masuk ke mesin iya, mobil lah kalau betul, betul. prakteknya gitu ya. Apalagi mobil listrik kan tidak ada yang baru sebenarnya. Apa yang barunya yang listrik? Cuma motor listrik doang dengan baterai. Makanya sekarang kalau mobil listrik kan modalnya cuma baterai. Iya, Motor iya. listrik udah lama semua. Nah, sekarang dengan muncul lithium sebenarnya kemajuan ya. Cuman baterai pun kan sekarang juga banyak yang meledak kan, banyak yang terbakar. Itu juga kalau misalkan tidak tahu cara penanganannya yang berbahaya juga gitu. Itu kan merubah hidrogen untuk jadi energi itu prosesnya kayak apa sih kalau boleh Ya, gambar? sebenarnya kalau yang sudah jadi hidrogen kan gas ya, H2 ya. H2 itu kan H2 itu kalau berupa gas gitu ya. gas ya. Oh iya, Ininya boleh. sih gas itu dalam bentuk keadaan normalnya itu dalam bentuk gas ya. Gas yang paling ringan tapi energinya tinggi. Cuman dia harus
Kalau menyimpannya itu kan gas itu ditabungin ya, bentuk dalam tabung. Ya harus Iya. ditekan, dikompresi. Makanya kan tekanannya bisa ya sekarang mungkin 350-500 bar gitu ya. Disimpan dalam tabung. Nah, baru nanti dari situ kan bisa dikonversi dalam bentuk apa? Apakah dia dibakar seperti di combustion engine kalau di mobil atau di kendaraan atau di power plant, jadi di combustion engine dibakar. Sama gasnya sama dibakar dengan oksigen kan dibakar. Atau Iya. bisa dengan menggunakan alat yang disebut dengan fuel cell. Jadi sel bahan bakar ya, sel bahan bakar itu ya mirip dengan aki sebenarnya. Kalau aki kan sebenarnya diisi di cas ya. Kalau dia dikasih input oksigen dan hidrogen dari kiri dan kanan ya, sehingga nanti di dalam ada reaksi kimia yang bisa mengubah hidrogen dan oksigen itu menjadi listrik. Nah, sudah listrik kan bisa menggerakkan apapun gitu ya, sudah jadi Oh, listrik. iya. Jadi bisa menggerakkan Jadi motor kalau kayak aki zaman dulu ya. iya, iya. Jadi ada diisi gitu, aki yang diisi gitu. Iya, iya, Ada iya. apa diisi hidrogen dan caranya ya nanti bahan bakarnya tinggal pengisian hidrogen. Hidrogennya dari mana? Ya pertama kan dari elektrolisa air ya. Elektrolisa air kan sebenarnya kita ini kalau di daerah-daerah yang ini kan mudah gitu mengkonversi. Atau misalkan sekarang mau kan dari gas gitu ya, mengubah dari gas alam. Yang umum sekarang kan hidrogen itu dari produksi dari gas alam, dari gas gas metan, gas CH4 gitu Oh, ya. bukan dari air ya, bukan. Ya Dari hidrogen bisa PCH. dari mana aja, dari Nah, air yang bisa. efisien dari mana? Ya, ya sebenarnya yang paling mungkin itu yang paling besar itu dari Metan. air ya. Oh, dari air. Dari tapi kan juga mungkin karena dari segi energinya mungkin lebih mahal gitu ya, lebih mahal. Jadi sekarang ini nuklir itu juga bisa menghasilkan hidrogen kan dari reaksi nuklir apa dari power plant nuklir itu ada satu proses yang bisa mengubah air menjadi eh, hidrogen ya. Jadi itu sebenarnya jadi kalau misalkan orang takut dengan nuklir ya udah memproduksi hidrogen aja dengan skala besar kan. Energi disimpan dalam bentuk hidrogen. Atau misalkan ya kalau yang sekarang ini dijual di pasaran memang itu dari gas alam. Gas alam kan tadi CH4 ya, gas Yang gas empat ya. metan. Nah, sekarang dirubah menjadi hidrogen. Nah, kenapa kenapa ini dirubah hidrogen? Karena lebih murah gitu kan, lebih untung. Sekarang kalau satu gram atau 1 kilogram CH4 bisa jadi 2 kilogram hidrogen. Harga hidrogen lebih mahal daripada gas gas metan kan. Jadi harganya bisa melipat. Jadi orang jualan hidrogen dari gas metan masih untung. Ya, jadi Iya, ya itu kan CH4 hanya 4 kemudian dibuat jadi H2 kan dua kali kan secara ini. iya, iya. Ya, 2 kali. Jadi kalau 1 kilogram CH4 bisa bisa menghasilkan dua kilogram hidrogen. Nah, harga hidrogennya pasti mahal gitu kan. Jadi Iya. orang makanya memproduksi dari gas metan yo. Ya, padahal gas metan sendiri bisa dibakar gitu kan. Tapi ya kebutuhan gas untuk industri Kan ya. ini kalau orang hidrogen itu kalau di industri buat apa aja sih yang sudah Nah, ada? pertama kalau di industri memang untuk pendingin salah satunya. Misalkan di PLN itu untuk pendingin. Kenapa bisa pendingin? Karena hidrogen itu bisa didinginkan sampai dengan 15 Kelvin. 15 Kelvin itu sampai dengan minus 253 derajat Celcius. Bisa didinginkan sampai sedingin itu gitu kan. Iya. Kalau Nggak beku tuh, nitrogen nggak beku ya? enggak, Belum enggak ya? beku dia memang jadi hidrogen itu bisa didinginkan sampai minus 200. Ya, Makanya itu kalau mau dicair dari hidrogen gas mau dicairkan dia harus didinginkan dulu sampai minus 253 oh, derajat itu udah Celcius. berupa cairan ya, cair Iya, dingin ya, itu kalau di situ untuk udah bisa pendingin jadi itu ya. cair gitu ya, Hmm. dari gas menjadi cair. Nah, sehingga kalau power plant kan untuk mendinginkan ya dengan kasih hidrogen udah dingin gitu ya. Iya. Atau kalau nitrogen kan nitrogen juga bisa dingin. Makanya kalau lihat di rumah sakit ada nitrogen kan sampai ada esnya di luarnya itu kan minus. Paling dingin nitrogen itu hanya minus 70. Jadi kalau hidrogen bisa sampai dengan 253 minusnya gitu kan. Nah, kalau untuk pendingin ya, tapi kalau di bidangnya itu untuk di bidang istilahnya di industri kimia lah. Kalau di industri kimia hidrogen pertama untuk pendingin, kemudian untuk membantu proses industri ya, termasuk juga yang misalkan untuk di Pertamina kan juga untuk memproses cracking ya dari minyak menjadi dari minyak mentah menjadi bagaimana kan ditambah hidrogen di situ nambah Iya. hidrogen sehingga akhirnya menjadi bermacam-macam. Nah itu, nah hidrogennya dari mana ya? Kalau di Pertamina atau di ini kan dia memproduksi hidrogennya. Ya salah satunya tadi dari gas alam yang paling mudah ya. Iya. Jadi paling murah dan paling mudah yaitu dari gas alam, dari gas metan. Tapi kalau yang
Tapi itu kan kemurniannya berapa ya? Mungkin kalau misalkan yang butuh murni yang sangat tinggi, memang itu dari elektrolisis tadi, dari memisahkan air menjadi hidrogen. Ini yang sebenarnya potensi ya, karena kita air banyak ya, sumber daya Ya, matahari juga banyak, itu yang mungkin bisa dikonversi jadi hidrogen gitu, Kang. punten boleh nimbrung dikit, Oh Kang iya, Ucah. silakan. Ya, Siapa ini? ya. Yang menarik. Kebetulan dulu Kang saya pernah neliti fuel cell membran. Ya, ya siap. Maaf, ini dengan siapa, maaf? Nandar Kang. Oh, Sorry Nandar, ini oh Nandar. Nandar ya. lagi Maaf. part. Ya, ya. Dulu Kang saya coba, ya alhamdulillah berhasil nyalain satu lampu senter. Ya, Satu ya, lampu ya. senter Ya. pakai hidrolisis. Hah? Ya ini sharing ya karena udah 20 tahun lalu ya. Iya, Itu iya, oke. em, pakai teflon saya. Jadi teflon Teflon ya, saya oke. teflon saya cacah, kemudian Mhm. bikin membran Yang membran ya. hidrogennya elektrolisis ya, hidrogennya belum ya. Elektrolisis ngasilin hidrogen. Nyala. Nah, waktu itu saya korespondensi Fuel cell, oke. sama Oh, fuel cell penelitian. fuel Saya, cell. saya dari skripsi orang membran, Kang. Jadi Oke ya. dari membran ke water, apa namanya, kemudian menyeberang ke membran ke hidrolisis. Nah, itu baca dari teflon. Nah, teflon itu kan ada urusan dengan hak paten ya. Hak patennya waktu itu masih berlaku. Saya korespondensi sama Iran. Saya tahu ada Navion. Oh, Navion Navion kan ya. sepupunya teflon, tapi patennya belum ada Oke. komersilnya. Ya. Proven. Nah, ini saya mau nanya ke Akang. Waktu itu saya sedikit beda pendapat dengan atasan saya. Yakin memang saya juga cari beda pendapatnya biar bisa keluar ya. Karena Ya, ya. waktu itu dia bilang, Dar, kita mau ke hidrogen. Nah, begitu saya baca hidrogen itu tantangannya bukan menghasilkan listriknya. It's easier part. The challenge is how to keep the hydrogen. Karena dia kan sangat agresif ya. Jadi Ya. penelitiannya bukan menghasilkan listrik dari hidrogen untuk skala umum ya. Kita nggak bicara skala pabrik. Penelitiannya adalah bagaimana Anda menyimpan hidrogen dengan aman, karena itu material yang sangat korosif, material yang sangat berbahaya, dan itu yang publik sebut sebagai bom hidrogen gitu loh. Iya, Ini iya. benar nggak? Jadi Oke. when you have a car crash, kalau car biasa crash orang patah tulang, kalau penyimpanan hidrogennya nggak bagus jadi bom. Iya, betul. Jadi bukan menghasilkan listrik dari hidrogen yang jadi isu, tapi bagaimana menyimpan hidrogen yang Anda bisa bawa-bawa di bawah Ya, perut Anda, itu betul. bom. Iya. Benar nggak? Dari sisi keamanannya gitu ya. Dari sisi Baik. keamanannya, Kang Uca. Jadi kalau ditaruh di pabrik itu kan utility, safety, it's not mobile. Dia Ya, stay. betul. Begitu Anda bawa di Betul. mobil, wow. Dan itu Iya, yang iya. saya pendapat, saya bilang, no Pak, nggak bisa Oke. Pak. Gitu loh. Kalau industri boleh Pak, saya bilang. Industri Hmm. saya setuju, tapi Anda bawa itu jadi sesuatu yang mobile. Nuklir juga nggak ada orang mau bawa mobile, Kang. Oke. Oke. Itu loh. Oke. Sebenarnya nggak gitu? Oke, jadi gini, Silakan, mungkin Dad. saya coba, karena memang kan isu sampai sekarang pun adalah isu energi storage ya, energi hidrogen storage itu masih isu ya, sama dengan The storage. apapun ya. Jadi storage itu di mobil listrik pun kan jadi masalah adalah baterai, bagaimana menyimpan energi. Nah, untuk hidrogen pun bagaimana cara menyimpan hidrogennya. Nah, kan hidrogen itu saya cerita tadi, dia kan normalnya dalam bentuk gas dan dia sangat ringan dan sangat renggang, artinya sangat kecil sehingga untuk menyimpan harus tekanan tinggi memang. Makanya orang ditakutkan dengan hidrogen karena tekanan tinggi. Ini dulu zaman tahun 2002 aja itu standarnya 350 bar ya. 1 bar tuh berapa tuh? 350 bar kalau bocor aja bisa seperti roket gitu ya. Kalau bocor gitu misalkan ketabrak kemudian pipanya lepas gitu bisa seperti roket, mobilnya bisa terbang gitu kan. 350 bar itu sudah terbukti dulu di Jerman itu ada tabung gas gitu ya, tabung gas kemudian jatuh itu karena proses langsung seperti roket kan, tabung gasnya itu meletak gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya teknologi kan sekarang, teknologi energi storage itu kan meningkat dengan tajam lah. Artinya saya terus terang di Jerman juga mempelajari bagaimana, tapi saya tidak ikut membuat dari materialnya. Jadi sekarang banyak material yang untuk membuat energi storage dalam bentuk gas gitu kan. Nah, bisa sampai dengan adalah sekarang dengan
material. Sebenarnya kalau sebut tadi korosif, saya kira mungkin enggak lah. Itu hidrogen itu kan sangat bersih ya hidrogennya. Jadi memang bukan korosif. Tapi sifat hidrogen itu ya memang dia sangat kecil materialnya sehingga dia sangat bisa lepas gitu. Kalau misalkan katakanlah hidrogen ditabung, disimpan di tabung LPG ya hilang gitu kan. Karena dia sangat kecil bisa menembus ke logam-logam selain yang logam apa namanya yang khusus untuk hidrogen ya. Jadi kan tabung gas atau pipa gas seperti gas yang umum LPG atau misalkan gas alam menggunakan gas hidrogen nggak bisa. Dia hidrogen harus tabungnya tabungan khusus ya. Kalau misalkan dia harus 700 bar ya didesain untuk storage 700 bar. Sudah dibuktikan sebenarnya dengan beberapa eksperimen ya dengan tabrakan di kendaraan itu sebenarnya namanya leak hidrogen itu tidak selamanya langsung meledak gitu ya. Memang ada, tapi kan meledaknya suatu tabung itu tidak serta-merta langsung bisa melesat kayak gitu. Biasanya leak-leak kecil, kalau leak kecil kan terbakar keluar gitu kan. Dan itu juga sebenarnya hidrogen itu sangat ringan sehingga kalau dia keluar tuh dia akan langsung melesat ke atas gitu ya. Beda dengan LPG kalau melesat tuh dia ke bawah gitu kan. Kalau kalau di rumah bocor hidrogen, mungkin dia akan lari ke atas gitu kan. Bisa nyarinya di mana? Pasti ada di atap di hidrogennya, nggak kebakar gitu kan. Kalau gas LPG melepas itu langsung di bawah atau di lantai. Jadi bisa kena api, bisa kebakar gitu kan. Jadi hidrogen itu apalagi kalau ada ruang terbuka pasti akan lari gitu kan. Nah, nah kemudian itu kan hidrogen dalam bentuk gas ya. Tapi hidrogen juga bisa disimpan dalam bentuk cair tadi Kang. Jadi sebenarnya dalam cair itu jauh lebih aman dan lebih storage-nya sangat tinggi ya, apa energi density-nya. Tapi tadi energi untuk mencairkannya itu sangat tinggi ya karena harus dibuat minus 253 dan memang di dalam tabungnya khusus ada vakum di dalamnya. Jadi memang tidak boleh ada panas gitu ya. Nah, itu memang tidak boleh ada pertukaran panas dari luar. Makanya tabung-tabung hidrogen itu dihindari yang harus tahan panas gitu. Di dalamnya jangan sampai panas ya. Kalau misalkan tabung gas kemudian kena panas kan mesti mengembang di dalam bahaya juga gitu kan. Jangan sampai tekanannya jadi meningkat gitu kan. Apalagi yang cair. Nah, ada juga yang energi storage dalam bentuk padat kan, dalam bentuk padat. Jadi hidrogen itu bisa masuk ke dalam rongga besi di dalam disimpan di dalam. Jadi disebut dengan metal hydride. Metal hydride itu adalah energi hidrogen disimpan dalam padatan ya. Untuk power plant itu umumnya biasanya menggunakan metal hydride atau dalam bentuk gas karena dalam bentuk gas itu paling murah. Energi storage yang paling murah itu dalam bentuk gas. Dalam cair memang paling mahal. Nah, kemudian kalau dari konversinya tadi Kang, jadi tadi ada istilahnya elektrolisis sama fuel cell. Kebalikan fungsinya. Kalau elektrolizer itu adalah mengubah air menjadi hidrogen. Nah, kalau mau hidrogen menjadi listrik adalah disebut dengan fuel cell. Bahannya sama, tadi ada nafion, ada apa tadi teflon ya itu kan membran ya. Nah, itu sebenarnya alat untuk membentuk staking dari fuel cell elektrolisnya sama cuman prosesnya berbeda aja dibalik gitu ya. Kalau ini dikasih listrik mengeluarkan hidrogen, kalau ini masukkan hidrogen keluar listrik kan gitu doang sebenarnya. Tapi materialnya sama, hanya proses pembentukannya yang berbeda. Nah, tadi membran memang banyak yang ya mungkin Pak Nandar tadi memang ahli di membran. Kalau saya sih memang bukan di material. Tapi memang sekarang isunya bagaimana cara membuat stakingnya fuel cell-nya itu. Jadi stack kemudian di BPT mungkin mungkin dulu termasuk SDM juga pada bikin ya di lab-lab itu bikin stacking ya. BPT juga dulu bikin sampai sekarang juga masih ada riset itu bikin stack. Tapi memang lagi-lagi kita ini hanya bisa sampai sel aja gitu. Kalau begitu sampai besar kita nggak mampu gitu kan. Karena memang sama dengan solar cell tadi. Kita bikin sampai solar cell bisa, tapi kalau bikin pabriknya nggak bisa. Kita fuel cell juga sama, kita bikin stackingnya bisa hanya bikin satu sel gitu hanya 50 watt, 100 watt mungkin bisa bisa, tapi kalau sampai ribuan watt, ratusan watt kita nggak bisa juga gitu kan. Nah, itu yang mungkin saya nggak tahu lah di kita ini sebenarnya kalau benar-benar niat benar pemerintah mendukung riset itu saya kira bisa. Terus terang riset untuk hidrogen itu sangat mahal ya dan juga memang tadi isu masyarakat masalah safety. Saya melihat bahwa safety nuklir dengan hidrogen itu sama gitu kan. Tidak ada bedanya, tapi orang berpikir lebih lebih kalau dengar nuklir orang udah pada takut, dengan hidrogen udah takut. Padahal orang kecelakaan di jalan ribuan orang kecelakaan gitu ya atau Iya, mobil. Padahal sebenarnya kalau orang-orang yang paham tentang bagaimana cara menghitung resiko yang sebut risk itu kan antara frekuensi dengan probability frekuensi dengan kejadian. Ya besar kalikan kecil kali besar kan sama ujung-ujungnya ya.
Nuklir Ya, itu kan sebenarnya konsekuensinya besar, tapi frekuensinya kan kecil. Sekarang frekuensi kejadian dengan besarnya kejadian gitu kan, itu kan risk namanya. iya, iya, Nuklir itu berapa kali sih yang sudah meledak di dunia? Bisa dihitung jari kan? iya, Nah sekarang memang dia besar, kalau sekali meledak kan besar. Kecil dikalikan besar kan sedang gitu kan. Nah sekarang iya, kecelakaan lalu lintas, frekuensinya besar, tapi resikonya cuma 1 2 orang meninggal gitu kan. Besar kali kecil kan tengah-tengah juga gitu. Jadi kalau disebut resiko, semua itu resikonya sama sebenarnya. Cuman iya, nah orang bagaimana sekarang ini kan meminimalkan resiko tersebut. Karena kan tadi saya contohkan, kalau orang yang tidak paham mengoperasikan LPG kan meledak, tapi orang yang bisa sekarang hidrogen juga di power plant aman-aman aja, di Pertamina aman-aman aja, maksudnya di perminyakan menggunakan itu karena ditangani oleh aman aja. ahlinya gitu kan. Ya, Kalau betul, bukan betul. sama ahlinya mah ya bahaya lah semua juga gitu. Kayak gitu kan. Baik, Ken. Ya, Waduh, ini menarik sebetulnya. Ingin ya, diskusi khusus ya, tentang hidrogen ini. Cuma bolehlah nanti sayang kalau misalkan waktunya mau kontak-kontak terbatas, silakan sudah datang ke mau BRIN 2 lah. jam ini. Tidak ada habisnya kan. Jadi Baik, baik. energi itu Ken, ke memang sangat closing, seksi. Iya, closing statement aja, harapan untuk ini apa calon-calon ya, baik. fisikawan baru dan peneliti-peneliti baru. Mangga, Mas. Silakan. Ya, baik. Memang kan energi terbarukan itu adalah energi yang memang akan menggantikan energi fosil yang mungkin dia untuk menjamin keberlangsungan kesinambungan hidup ya. Jadi memang kita kan butuh energi dari mana sumber energi ya. Hanya dari renewable yang bisa apa namanya uh, terbarukan ya, tidak akan habis lah secara ini. Jadi memang saya memang selalu memberikan motivasi bahwa untuk yang generasi muda memang harus tetap semangat lah meskipun sekarang mungkin dari segi pengalaman kok perkembangannya lambat tapi kan nanti kalau sudah ada fosil mah insya Allah semua akan pesat. Orang Indonesia itu kan sifatnya begitu. Mungkin kalau masih ada alternatif lain nggak mau yang menggunakan yang ribet-ribet, pengen yang gampang gitu kan. Tapi insya Allah kalau udah fosilnya habis mah pasti energi terbarukan Mau dipakai tak mau semua ya. gitu kan. Makanya sekarang mungkin kan anak generasi muda bagaimana mengembangkan teknologi tersebut, menyerap teknologi tersebut, mengimplementasikan sehingga kita ke depan ya bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi Indonesia mungkin tidak tergantung lagi dari negara lain ya. Misalkan kehilangan minyak kita harus impor dari Amerika gitu kan. Kita punya sumber potensi yang besar, matahari ada di seluruh dunia ya, seluruh permukaan Indonesia dari barat sampai timur. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang Papua sama orang Jakarta dikasih matahari yang sama gitu kan. Tidak dibedakan siang malam sama gitu kan. Jadi artinya kalau kita bisa memanfaatkan matahari saja ya bisa menggunakan energi. Bayangkan saya waktu di luar negeri waktu musim dingin ada matahari tuh Masya Allah merasa bersyukurnya gitu kan. Di Indonesia siang hari ketemu matahari malah dimaki-maki. Waduh panas banget padahal sebenarnya itu energi gitu lah. Kalau kita konversi manfaatnya bisa misalkan di rumah mau bikin air panas, kita mau mengkonversi matahari menjadi listrik gitu kan untuk yang jelas itu manfaatnya banyak sekali gitu ya. Artinya nah sekarang kalau secara orang ilmuwan kan bagaimana menciptakan teknologi yang efisien ya. Kalau secara kasar mah kita menjemur pakaian, menjemur komoditi kan udah matahari, tapi bagaimana supaya lebih efisien di semua bidang lah, semua sektor misalkan kan matahari itu yang hanya dua yang secara ini dalam bentuk panasnya, dalam bentuk cahayanya. Kalau dari panasnya kan pemanas air bisa untuk berbagai proses termasuk dia pengering gitu ya. Teknologi-teknologi misalkan di perikanan, bahkan sekarang ini orang lagi mengembangkan bagaimana untuk di pengering di pertanian, mengeringkan komoditi, misalkan mengeringkan ikan, mengeringkan buah-buahan. Nah, kalau dijemur biasa kan ya cepat busuk ya. Kalau menggunakan teknologi kan bisa lebih cepat, bisa lebih sehat gitu kan atau listrik ya bisa menggunakan eh, solar cell tadi ya solar cell sekarang banyak riset di universitas di mana-mana orang udah bisa bikin bahkan sekarang kalau ngelihat di YouTube sekarang dari berbagai media sudah dari bunga pun bisa membuat solar cell gitu ya jadi dengan teknologi yang sekarang mungkin tidak harus tergantung kepada impor sebenarnya itu banyak yang bisa kita buat teknologi mungkin itu yang barangkali sumber energi matahari, kemudian energi lain sebenarnya kan kita punya biomasa, kita sangat besar ya. Saya mungkin di beberapa daerah terpencil, misalnya saya yang sangat disayangkan ya, dia menggunakan LPG yang harganya mahal, padahal di
di kampung itu ada sumber daya alam misalkan dari kayu bakar atau bisa dari dia punya kotoran sapi bisa dirubah dari biogas segala macam kan nggak perlu LPG gitu kan. Tapi kok kenapa orang beli LPG padahal dengan bikin biogas itu kan hanya tinggal menampung kotoran hewan kemudian dijadikan gas itu bisa langsung dibakar gitu. Dan itu udah diimplementasikan di masa misalkan di Lombok atau di ini kan itu sapi kuda itu banyak banget. Tapi mereka nggak mau malah menggunakan LPG. Itu ya ini sebenarnya mungkin kita harus bisa generasi muda juga harus bisa mensosialisasikan, bisa menerapkan di daerah-daerah yang sekiranya kan ini potensi. Jadi kita jangan sampai termakan isu. Akhirnya kan kita habis energi hanya untuk memikirkan beli gitu. Padahal sebenarnya kita punya potensi banyak gitu kan yang bisa kita manfaatkan dan yang jelas bahwa energi itu kan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimulakan, hanya berubah bentuk aja gitu kan. Nah, bagaimana merubahnya itu kan dengan teknologi gitu ya. Nah, itu yang mungkin Ya, pesan ya mungkin untuk generasi tetap semangat lah. Artinya kita tidak usah khawatir dengan energi ya insya Allah selagi masing-masing matahari yang ada, sumber energi pasti akan ada gitu ya. Barangkali itu aja Kang. Terima kasih banyak. baik. Terima kasih Kang Oo, Ya, Dr. Oo Abdul Rashid, ya. Principal Engineer dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.